Ojol perang tarif akan dimulai. Perang tarif ini adalah perang tarif siapa yang paling murah. Siapa yang paling murah maka dialah yang menang. Dialah akan yang dipilih oleh para konsumen ataupun masyarakat untuk menggunakan jasanya. Semakin murah semakin ramai, begitu mungkin katanya. Bahkan ojol-ojol baru berani untuk memurahkan tarif. Ojol-ojol lama seperti Dua Ijo pun mau nggak mau juga menyamakan seperti itu. Tarif semakin murah walaupun bayar semakin mahal, potongan semakin tinggi, ada uang tetek bengek seperti uang jasa aplikasi, jasa bungkus, uang asuransi dan lainnya. Dan kedepannya bagaimana dengan ojol-ojol? Bila teknologi AI berbicara, bagaimana nanti pada nasib para ojol-ojol? Jangan bikin masalah gacor anyep atau pendapatan lagi ya. Ya, jangan sipil-sipil pendapatan. Nanti kena teknologi AI lu. Ya, bila lu kena udah hancur ntar akun lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dimana marun, my friend, my go. Ya, kita akan bahas lagi ini yang tak kalah pentingnya ya, yaitu ojol-ojol perang tarif. Pasti yang dikorbankan adalah ojol-ojolnya yang di jalanan. Ya, apapun benderanya, apapun warna jaketnya, apapun aplikatornya, tetap yang menderita itu adalah ojol-ojol di jalanan. Ya, ada yang kelimpungan, ada yang linglung di jalan, ada yang nggak punya uang, ada yang sakit dan lain sebagainya. Dan ini keluh kesah ojol-ojol lagi yang kita bahas di keluh kesah Gojek driver. Perang tarif dimulai dari Grab dan yang lainnya pasti mengikuti. Intinya jika aplikasi buat kebijakan begini mitra jangan mau aja mengikutin biar nggak jalan kebijakan ini. Slot dan goceng sudah berat, ada lagi yang lebih parah, Rp3.000 per 5 km. Tuh ya, 5 kilo harganya 3.000, 2,5 kilo 1.500, 10 kilo harganya 6.000 ya. 1 kilo itu harganya 600 perak ya, sekilo 600 perak ya. Ini kita bacakan. Grab Indonesia meluncurkan kampanye awet murah tiap hari untuk senantiasa menghadirkan layanan transportasi dan pemesanan makan jarak dekat dan dengan harga yang terjangkau dan konsisten setiap hari. Kampanye ini secara khusus berlaku untuk layanan Grab Bike. Hemat tanpa potongan diskon dengan kisaran Rp5.000 sampai Rp7.500 dengan jarak di atas 2 sampai 4 km tergantung wilayah, dan biaya pengantar makanan Rp3.000 untuk jarak di atas 5 km. Langkah ini tak hanya meringankan pengeluaran konsumen tapi juga bertujuan meningkatkan jumlah pesanan yang berdampak pada pendapatan mitra pengemudi. Awet murah tiap hari berlangsung di 16 kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan hingga Makassar. Grab juga mendorong masyarakat untuk ikut memantau dan membuktikan konsistensi harga tersebut selama periode Mei hingga Juni 2025. Ya, setelah Grab Bike hemat, sekarang ada lagi Grab Food 3.000 per 5 kilo. Nah, kalau 5 kilo di harga 3.000, itu harga ojol habis di parkir doang. Ya, ini 3.000 aja parkir di GI sama harganya. Jadi lu dapat apa, Jol? Ojol-ojol, lu cuma dibayar 3.000 jarak dekat. Belum lagi lu mengantar ke GI nih. Tujuan lu dekat, misalnya apartemen Tamrin Residen lah, Tamres, atau apartemen yang berbayar dekat situ. Lu harus bayar parkir lagi 2.000. Terus ditelepon, "Mbak, ini udah titip di lobi aja, Mas. Titip di lobi aja, Bang. Titip di lobi aja, Pak." Lu taruh. Terus lu ngambil motor, lu kena lagi 2.000. Artinya, lu udah kehilangan 2.000 per TV orderan. Yang mana 3.000 biaya ongkos dari Grab tadi udah dikasih ke parkiran di tikungan GI. Dan 2.000 lu bayar sendiri. Ataupun kalau parkir yang lain cuma 2.000, itu udah 4.000 parkiran. Lu nombok 1.000. Lu nggak dapat uang dari hasil pendapatan. Iya benar kan? Nah, dia 3.000 tuh dapat apa? Nah, kalau emang ini benar-benar terjadi ya, GoFood hemat dari Grab 3.000. Dan apabila ini merger dua-duanya, mau nggak mau ya Gojek juga ada 5 kilo itu ibarat 3.000. GoFood 3.000 habis di parkiran doang. Dan ujung-ujungnya apa? Udah nggak mau lagi orang-orang melewatkan food semua nantinya. Ya biar di suspend
30 menit biar dia nggak dapat atau mematikan layanan food. Dan apa yang terjadi? Restoran-restoran banyak yang rugi. Yang mana karyawan-karyawan restoran udah menyiapkan makanan, tetapi tidak diambil oleh ojol-ojolnya. Dan makanan itu numpuk, akhirnya bos-bosnya menyuruh karyawannya mengganti biaya tersebut. Seperti potong gaji atau menyicilnya. Dan mau nggak mau apa? Perusahaan-perusahaan makanan itu men-stop layanan namanya food. Atau mengganti dengan sistem GoSend atau paket atau Grab Express. Ya, makanan ditelepon, yang mau mesan ke restoran nggak menggunakan aplikasi lagi, tapi menggunakan chat WA atau Instagram. Mereka nge-DM atau mereka bikin Telegram, mereka membayar di situ dan mengirimkan QRIS, foto QRIS, yang mana langsung di QRIS. Dan apabila udah masuk, pesanan langsung dibuat. Jika sudah selesai, langsung di antar oleh GoSend atau paket, atau mungkin restorannya punya ojol-ojolnya sendiri atau drivernya sendiri, atau mungkin punya delivery sendiri seperti warung taburenya Pras Teguh. Bahkan food ya, FNG, food and beverage, gue juga pernah dapat itu 3 paket itu minuman seperti kopi tuku di Antasari. Gue ngantar sampai ke daerah Pondok Gede. Gue bilang situ nggak ada kopi tuku. Mas, ini bukan GoFood, ini dari online shop. Dia beli minuman dengan menggunakan online shop. Ya seperti Tokopedia, seperti Shopee, itu aja tuh paket GoSendnya berupa makanan atau minuman. Gue pernah ngantar seperti itu. Dibayar Rp70.000 3 titik. Ya, sampai daerah Pondok Gede situ. Dan pernah juga ke Cipayung, bayar Rp65.000. Gue dua paket minuman dan lain sebagainya. Dan apa kata para netizen? Yuk kita bacain. Dari Patir Valentino, gue yakin mitra nggak dibayar juga bakal banyak yang mau hanya berharap tips dari konsumen daripada nggak bunyi sama sekali. Ujung-ujungnya ngemis. Nah, miris katanya. Ya, yang ikut program palingan rapper-rapper baru tahun 2020-an ke atas yang ngojol jadikan sampingan juga ikut program beginian. Terus dari D Palang Okrai, perang tarif alibi aplikator untuk meraup keuntungan banyak terjadi di lapangan. Customer bayar normal, tapi yang diterima driver jauh dari nominal yang dibayar customer. Imbasnya sering terjadi salah paham antara customer dan driver. Oke, betul. Nah, ini benar. Cuma alasan doang, argo hemat. Yang ada mah cuma mengurangi pendapatan ojol-ojol ke driver. Kebanyakan perusahaan bohong semua. Alasan perang tarif padahal mah mereka mau untung sebesar-besarnya. Lin Slame, driver zaman now, ojol-ojol zaman now lah yang mengerusak tatanan dunia perojolan sekarang. Driver atau ojol-ojol baru sekarang rata-rata B360. Tapi BELAGU. Kalau dikasih tahu baik-baik. Ya mau gimana lagi ya, Mbak, mereka tinggal enak aja. Nggak ada ribut dengan tukang becak dan opang seperti dulu. Untung ini negara hukum. Kalau bukan mungkin udah kayak saya TAMPOL tuh MULUT, ojol-ojol baru yang songong om. Kayak gimana paling paham aplikasi, gila dapat opik, pasang wajah melas dan minta tolong ke ojol-ojol atau driver lain sampai ngeluarin alasan-alasan klasik. Tuh kan, ojol yang jadi korban, men. Ojol yang jadi korban. Dan gue yakin kedepannya food ini bakal banyak yang nggak mau ngambil, walaupun mereka rela disuspend, mereka rela nggak diblokir sementara daripada ongkos 3.000. Apakah Anda mau ongkos 3.000 khususnya di Jakarta yang mana selalu ada biaya parkir yang susah dijangkau, naik turun apartemen, naik turun gedung, jaket dibuka. Ada yang mau ngambil food dengan harga 3.000, demi 3.000 apakah ada yang mau? Ya, dengan alasan untuk meningkatkan pendapatan. 3.000 apakah pendapatan? Ya, mungkin habis tuh biaya parkir doang kalau emang ini terjadi dan emang ini terrealisasikan. Apalagi kalau dua ojol ini bersatu, harga satu tarif. Apa yang terjadi ke depannya? Dan juga dunia ojol dikerjakan oleh teknologi AI. Bagaimana nasib ojol-ojol di jalanan dan di lapangan? Tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios amigos and ciao.